Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini saya akan membahas kembali tentang pemahaman UBD, terutama pada aspek kemampuan pengetahuan diri oleh saya sendiri, Yulis Happy Kurniawati. Dalam pemahaman kemampuan pengetahuan diri, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah sadar diri. Jadi sadar diri, seseorang mampu memahami diri dengan sebaik-baiknya. Ia sadar kepada pikiran, evaluasi, dan perasaan yang ada pada dirinya. Kesadaran diri akan membantu kita untuk menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kedua, metakognitif. Pengetahuan metakognitif sebagai bentuk kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Yang ketiga ada yang namanya penyesuaian diri sendiri. Jadi penyesuaian diri sendiri merupakan suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya. Ciri-cirinya adalah dapat diterima di suatu kelompok, dapat menerima dirinya sendiri, dapat menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang keempat adalah reflektif. Jadi reflektif ini adalah suatu kegiatan yang berguna untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung dan sedang dilakukan. Apakah proses pembelajaran berlangsung dengan baik ataukah tidak? Yang kelima adalah bijak, di mana seseorang memiliki pengetahuan diri, ia akan mampu atau memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. Jadi di sini ada jurnal yang saya pilih, yaitu adalah kemampuan metakognitif siswa dalam pembelajaran matematika. Jadi pengetahuan metakognisi adalah kemampuan interpretasi diri situasi data sehingga mengontrol pembuatan keputusan secara mandiri. Evaluasi metakognitif mengacu pada keputusan yang dibuat mengenai proses pemikiran seseorang, kapasitas dan pembatasan seperti yang dikerjakan pada suatu situasi tertentu atau sebagai self-attributes. Sebagai contoh, seseorang dapat membuat suatu keputusan mengenai efektivitas dari pemikirannya atau dari pilihan strateginya. Baik, itulah tadi beberapa hal yang saya bahas mengenai aspek pengetahuan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.